Jangan dulu deh. Kenapa? Saya juga. Kamu jangan deh. Takut apa? Tulis nama saya. Ya, tandain wajah saya. Ya. Mereka pikir mereka menang, hakikatnya mereka sebenarnya kalah. Namun sampai hari ini terdakwa Saudara Sugi Nur Harja atau Gus Dur klien kami tidak dihadirkan di persidangan. Padahal esensi kehadiran penasihat hukum adalah mendampingi terdakwa. Kalau terdakwanya tidak ada, apa yang kami mau dampingi gitu? Dan tidak ada satupun di dunia ini dengan alasan pandemi. Namun kenyataannya si pelapor pun tidak hadir, tidak mau menguatkan apa yang dia laporkan. Jadi untuk apa? Itu sama juga melecehkan badan peradilan, sehingga kita apabila walk out dari rumah pencari keadilan ini adalah menghormati waras di dalam hatinya dan tidak pernah sedih hatinya. Antum walinya Allah semua ini umat Islam. Berdiri semua, takbir. Teman-teman, hari ini kita mau vlog. Dia dului. Ya, teman-teman jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur berjumpa lagi seperti biasa hari Selasa. Saya akan mengabarkan kelanjutan hasil sidangnya Abi. Tapi di sini saya ditemani sama Dek Shanum. Katanya si Dek Shanum mengenalkan channelnya katanya. Iya, mengenalkan channel. Dek Shanum sudah punya channel kah? Mana? Coba dijawab. Bata Nusa kacamata. Channelnya namanya Shanum. Yang keras. Dek Shanum official. Dek Shanum official. Kasih tahu teman-temannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hai. Ya, jadi tunggu dulu nak, temenin mama dulu sayang. Ya, jadi jamaah saudaraku semuanya, alhamdulillah Dek Shanum juga sudah punya channel. Kita buatkan karena Dek Shanum ini agak-agak ndak mau diam gitu ya. Jadi dia ini kreatif, dia ini pokoknya sudah tingkahnya itu Masya Allah luar biasa. Kalau Mbak Aini kan cenderung diam gitu kan. Kalau Dek Shanum ini aktif, jadi ya sudahlah, akhirnya kita buatkan channel juga. Ya edukasi lah, edukasi, sekali-kali sholawat, sekali-kali apa nak? Sekali ngaji. Terus sekali vlog. Vlog apa? Vlog Apa biasa dibacakan sama mama? buku. Baca buku apa? Buku Nabi Muhammad. Buku Nabi Muhammad. Terus kadang apa Tapi lagi? mama kalau udah ngantuk-ngantuk harus tetap dibacain. Katanya kalau mama meskipun ngantuk-ngantuk harus tetap dibacain katanya. Iya, jadi insya Allah siapapun saja, jamaah, terus ibu-ibu, emak-emak, bunda-bunda, yang dimanapun berada, mungkin ya bisa didatangi lah. Ya kok didatangi sih, bisa dikunjungi channelnya Dek Shanum official. Nanti kita tampilkan ya, semoga bermanfaat, semoga ada manfaatnya lah, semoga menghibur juga ya. Yang punya usia seumuran Dek Shanum, usia 4,5 tahun, nanti bulan Mei Dek Shanum umur 5 tahun. Sekarang 4 umur hampir 5, nanti bulan Mei 5 tahun. Oke, sekarang bulan Maret, berarti April Mei sudah kurang 2 bulan lagi. 2 bulan lagi Dek Shanum sudah umur 5 tahun. Ya, yang punya anak seusia Dek Shanum bisa dikunjungi channelnya Dek Shanum ya. Oke. Enggak boleh begitu nah. Sampan ge sayang ge. Pon, mama mau kasih kabar persidangannya Baba. Jadi Dek Shanum boleh main lagi sama Mbak Ang ini? Boleh? rame.
Tuh, ndak boleh rame. Oke? Turun, lewat sini. Lewat sini. Pegang mama. Sini, lewat sini. Buatan barang rame. Boleh main di mana? Oke, di situ saja. Boleh di kamarnya mama, kamarnya tante, boleh terserah. Ya, jadi saudaraku, tadi sudah dengar coletannya Dek Shanum sedikit. Obat ngantuk. Ini saya alhamdulillah bersyukur dalam kondisi apapun gitu ya. Alhamdulillah saudaraku, mudah-mudahan semuanya jamaah masih sehat walafiat, masih cerdas, masih dipenuhi dengan keberkahan, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, anak-anaknya menyenangkan hati, indah dipandang mata, berkah rezekinya, dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, hari ini hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Persidangannya Abi sudah masuk sidang ke-8. Alhamdulillah Abi ternyata masih tetap tidak dihadirkan ke persidangan. Sepertinya memang sudah begitu mungkin ya. Jadi tetap Abi tuh pakai Zoom. Terus kemudian ternyata saksi kuncinya tetap saja juga tidak hadir. Gus Yakut sama Kiai Said Akil juga tidak hadir. Luar biasa. Jadi saya mau menyampaikan apa lagi gitu loh. Persidangan ini benar-benar lucu, benar-benar sebenarnya harus sudah berhenti, stop harusnya sudah. Karena apa? Panggilan pertama saksi kunci tidak hadir. Kedua juga tidak hadir. Dipanggil yang ketiga tidak hadir. Dipanggil keempat tidak hadir. Terus kemudian panggilan kelima tidak hadir juga, tapi hadir secara surat, dibaca sama jaksa. Di situ alasannya sakit katanya. Jadi bagaimana gitu loh. Terus kemudian Pak Hakim nanya sama Abi, bagaimana saudara Gus Nur terdakwa kan? Ini saksi kunci masih tidak hadir. Ini cuman berupa tulisan, katanya alasan sakit, gitu kan, kata Pak Hakim kan. Dijawab sama Abi, bohong kalau sakit. Lah beberapa hari yang lalu datang ke acara apa itu? Kiai Said itu dijadikan ketua komisaris PT KAI. Itu sehat beliau menerima jabatan ketua komisaris PT KAI. Lah kenapa ke acara persidangan kok datang cuman berupa tulisan dengan alasan sakit? Kan bohong, katanya Abi begitu. Di mana-mana kalau batas apa ya, batas penundaan lah sidang itu 3 kali sudah cukup. Ditunda pertama, tunda kedua, tunda ketiga, ini sampai 5 kali ditunda itu kan butuh waktu 1 minggu saudaraku kan. Dari Selasa ketemu Selasa, ditunda lagi, Selasa lagi, tunda lagi, Selasa lagi, tunda lagi, Selasa lagi, sampai 5 kali. Itu kalau dihitung kan 1 bulan lebih. Abi harus bertahan mendekam di dalam tahanan dengan alasan tidak datangnya, tidak hadirnya saksi kunci. Tidak hadir, tidak datang. Datanglah gentle gitu. Ketemu di persidangan. Ketemu sama suami saya, ketemu sama Abi. Jadi kalau saya bilang zolim, salahkah? Apa kalau bukan zolim kalian ini? Katanya merasa dicemarkan nama baiknya Gus Yakut yang menyuruh anak buahnya melaporkan kan? Katanya
Anda merasa dicemarkan nama baiknya, dan juga atas nama organisasi Anda merasa dicemarkan nama baiknya, yang katanya tidak ada tidak perlu apa itu maksudnya tidak ada kata damai. Pokoknya Gus Nur harus ditahan karena sudah mencemarkan nama baik saya, mencemarkan organisasi saya, katanya begitu kan. Tapi ternyata untuk datang menjadi saksi saja tidak hadir sampai 5 kali, ditunda. Apa kalau bukan zolim? Sebenarnya saya bilang zolam zolim. Mosok setiap Selasa saya mengabarkan selalu begitu bahasa saya kan. Saya sendiri sampai nggak ada bahasa sudah, tidak bisa membahasakan sudah. Tidak bisa membahasakan. Seharusnya kan ini kan sudah stop lah. Sudah nggak perlu dipaksa lagi. Tapi katanya sih Selasa depan katanya Abi yang akan diperiksa, katanya dari pihaknya Abi. Kalau intinya nanti Selasa depan kalau tidak Abi yang diperiksa, mungkin Abi dari pihaknya Abi yang akan mendatangkan saksi ahli hari Selasa depan. Jadwalnya sih katanya seperti itu. Sudah bukan dari saksi kunci sudah, karena sudah 5 kali saudara. 5 kali tuh waktu loh ya, waktu berputar. Abi tetap ditahan. 5 kali penundaan itu kan 1 bulan 1 minggu, begitu saudaraku ya. Ya intinya hasil sidang tadi masih tetap ditunda Selasa depan. Yang katanya Selasa depan adalah Abi diperiksa atau mendatangkan saksi ahli. Terus kemudian hasilnya sidang hari ini tidak ada hasil apa-apa karena saksi kunci Kiai Said hanya datang berupa surat, berupa tulisan yang dibacakan sama jaksa yang bilang katanya sakit, padahal itu bohong. Kok mungkinlah sakit. Kalau menerima jabatan datang. Kalau terima jabatan saja datang. Lah kalau untuk sidang gini, apakah Anda merasa ini sudah remeh-temeh bagi Anda? Ini tidak masuk list hal penting dalam hidup Anda? Kezaliman Anda ini benar-benar besok akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah. Apa yang Anda lakukan ini, kezaliman ini Anda yang akan menuai. Gitu. Ya, begitu saja mungkin saudaraku. Cukup sudah beritanya, cukup sudah kabar hasil persidangannya. Insya Allah Selasa depan Abi diperiksa atau saksi ahli yang akan datang ke persidangan Selasa depan. Sambil lalu nanti seperti biasa di akhir video nanti akan diputarkan. Mungkin ada kuasa hukum, ada tragedi apa, ada kejadian apa saja di pengadilan tadi. Sudah sidang ke-8 ini masih saja seperti ini. Masih saja kayak drama. Terlalu lucu. Itu ya saudaraku ya, sudah ya saudaraku ya. Barakallah. Terima kasih atas doa-doanya, atas supportnya, atas doa baiknya yang masih satu giroh, satu hati, satu resonansi dengan Abi, yang masih satu jalan, satu komando ya. Barakallah saudaraku, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami kabarkan dari tim advokasi Gus Dur pada hari ini sedianya kami mendampingi Gus Dur sidang kembali
karena hari ini masih lanjutan pemanggilan dua saksi korban yang merupakan saksi kunci utama dalam proses pembuktian ketentuan pasal 28 dan pasal 27 Undang-Undang ITE, baik berkaitan dengan penyebaran kebencian dan permusuhan, termasuk terkait dengan pencemaran. Dan sampai hari ini kembali, sidang juga kita tidak tahu kapan akan dimulai dan mungkin sudah tidak bisa dilaksanakan karena hari ini juga bertepatan dengan dua sidang, pertama vonis dari aktivis Islam Ali Baharsa, yang kedua juga ada sidang pra peradilan IBHRS yang juga dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kami berada di area Masjid Al-Adil, bagian dari gedung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami tetap konsisten untuk tidak menghadiri persidangan mendampingi klien kami, atau kami sebut kami akan walk out sehubungan dengan tidak dihadirkannya terdakwa dari karena kami sudah mengikuti apa yang menjadi petunjuk arahan majelis hakim. Pertama, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan terdakwa. Kedua, saudara jaksa penuntut umum meminta agar kuasa hukum menyampaikan surat. Majelis hakim memberi petunjuk untuk membuat surat. Kami sudah kirimkan surat tadi. Surat itu sudah kami kirimkan sejak lama, baik ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sampai hari ini, terdakwa Saudara Sugi Nur Harja atau Gus Nur klien kami tidak dihadirkan di persidangan. Padahal esensi kehadiran penasihat hukum adalah mendampingi terdakwa. Kalau terdakwanya tidak ada, apa yang kami mau dampingi? Dan tidak ada satupun di dunia ini dengan alasan pandemi, sebuah proses persidangan yang mencari kebenaran material, terdakwa tidak dihadirkan. Hanya di Republik ini. Kami walk out bukan tidak menghormati pengadilan, tapi dalam rangka untuk mengembalikan marwah hukum, mengembalikan marwah pengadilan, termasuk mengembalikan marwah kejaksaan yang sudah 4 kali memanggil saksi tapi tidak dihadirkan. Ini sama saja saksi melecehkan wibawa kejaksaan, termasuk pengadilan. Yang kedua, terkait materi, kami sebenarnya sudah mengkaji sejak lama bahwa kritik terhadap ormas itu biasa dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur juga banyak dilakukan oleh tokoh lain. Sampai ada buku NU jadi tumbal politik kekuasaan, siapa bertanggung jawab? Ini yang menulis Dr. Khairul Anam. Bisa disebut ya. Ini adalah pengurus NU sendiri. Dan yang kedua, ada juga kesimpulan tubuh ireng. PBNU dinilai salah dalam mengelola jam'iyah, mengubah ashabul haq wal adl menjadi ashabul qoror. Kemudian menjadikan khitoh mutaghayyirah, membelokkan akidah aswajar, pembiaran Syiah dan Islam liberal, terjebak pusara politik uang dan abuse of power. Dan materi-materi inilah yang menjadi bahan kritik yang disampaikan Gus Dur. Sekali lagi kami ingin tegaskan, apa yang disampaikan oleh klien kami yakni Sugi Nur Harja atau Gus Dur adalah bagian dari dakwah, bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik, bukan pencemaran, bukan kebencian, bukan permusuhan. Selanjutnya, tadi pagi saya menulis artikel bahwa selayaknya jaksa tidak menunda-nunda perkara ini sehingga terkatung-katung, semakin ditunda, semakin lama Gus Dur dijebloskan di penjara. Ini sudah 5 bulan lebih Gus Dur ditahan. Dan saya sudah sering kali mengikuti persidangan. Kalau saksi 2-3 kali dipanggil tidak hadir, sudah ditinggalkan, lanjut ke agenda selanjutnya. Kenapa? Karena saksi 2 orang ini sidang menjadi tertunda, terkatung-katung, dan membuat klien kami ditahan dalam tahanan Barreskrim lebih lama lagi, 5 bulan lebih. Tidak bisa dijenguk keluarga. Kami pun kesulitan untuk menghubungi. Padahal itu hubungan klien dengan lawyer itu dijamin oleh undang-undang. Dan termasuk yang terakhir, kami hanya meminta dihadirkan saja, sampai hari ini tidak dihadirkan. Adapun soal penangguhan, kami sudah hopeless. Sejak di penyidikan tidak dikabulkan, di tingkat kejaksaan tidak dikabulkan, di tingkat pengadilan dengan bahasa akan dipertimbangkan, sampai hari ini juga masih dipertimbangkan. Jadi kami terus terang mengatakan bahwa proses ini harus segera dipercepat. Sudahlah, Pak Jaksa itu bukan kuasa dari kepolisian, bukan juru dakwah dari kepolisian, tapi Pak Jaksa juga punya tugas untuk menegakkan hukum. Kalau memang tidak bisa menghadirkan, sudah lanjut saja lah, tuntut saja Gus Dur dengan tuntutan bebas. Sekali-kalilah berilah rakyat Indonesia ini satu keadilan dengan tuntutan bebas bagi seorang ulama. Belum pernah ada jaksa menuntut bebas seorang ulama, sekali-kali di kasus Gus Dur ini, Pak. Dan tentu saja unsur-unsur untuk menuntut bebas itu sangat terpenuhi.
Yang pertama, tadi saksi korban, saksi orang yang merasa dijadikan tercemar tidak ada. Lalu apa yang mau diadili begitu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu adalah pasal yang masuk kategori delik aduan. Genus deliknya 31 KUHP. Jadi tanpa ada aduan atau ada orang yang merasa dikorbankan tercemar, maka tidak bisa ada tuntutan, tidak bisa lagi. Karena daripada kita banyak masalah bangsa kita bisa kita diskusikan, kita selesaikan, daripada hanya ngurusin Gus Nur saja, lebih baik segera Gus Nur ini ditunjuk bebas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Damai Hari Lubis, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain daripada hukum positif yaitu ius consistent, hukum itu harus berlaku terhadap siapapun, equal, sesuai sumber hukum yang dikatakan oleh negara dan bangsa ini. Kedua, latar belakang saya membela Gus Nur ini adalah perintah 2-3 tahun yang lalu. Jangankan untuk Gus Nur, saya diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab saya, satu, wajib membantu Natalius Pigai, wajib membantu Rocky Gerung, termasuk wajib membantu Gus Nur. Ini 2-3 tahun yang lalu. Itu latar belakang saya terjun, dan sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Advokat pasal 5, selain juga kewajiban saya tersebut, dalam hal ini Gus Nur tadi sudah disampaikan adalah dilindungi oleh banyak payung hukum, yaitu sumber hukum UUD 45 280 pasal 28 ayat E, dan juga Undang-Undang Kemerdekaan dalam kebebasan berpendapat, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 98 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Itu payung-payung hukum. Jadi apa yang disampaikan Gus Nur itu adalah soal hal-hal kebaikan sebagai umat memprotes terhadap yang dilakukan dari seorang umat yang dianggap public figure, organisasi yang kuat, di mana beliau juga sebagai anggota atau kader dari organisasi tersebut. Jadi wajar-wajar saja. Namun kenyataannya si pelapor pun tidak hadir, tidak mau menguatkan apa yang dia laporkan. Jadi untuk apa? Itu sama juga melecehkan badan peradilan, sehingga kita apabila walk out dari rumah pencari keadilan ini adalah menghormati hukum. Justru kami lah yang menghormati hukum, bukan orang-orang yang turut memproses hukum ini. Karena seharusnya hakim menurut KUHP sudah selayaknya menghentikan ini atau mempercepat, langsung memutuskan onslah, karena tidak ada pelapornya, tidak ada orang yang melaporkan secara hukum, artinya secara proses hukum yang berjalan tidak ada ternyata. Berarti rekayasa sebelumnya secara hukum. Walaupun terlebih justru pelapornya ini adalah seorang menteri agama, walau dia dulu belum menteri agama, tapi tadi equal dan objektivitas, walaupun dia tidak menteri pun dia harus hadir. Apa yang dia laporkan, apa yang ingin dia dudukan, apa yang ingin dia persaksikan di hadapan majelis hakim. Jadi menurut saya, dan satu lagi, selain yang teman saya menyatakan bahwa tidak dihadirkan, kalau bicara keadilan harus dimulai dari proses hukum acara sejak dimulai. Kalau sejak dimulainya saja sudah tidak objektif, maka tidak akan bisa ditemukan keadilan tersebut. Contohnya, dari sejak menjadi tersangka, materi hukum yang dituduhkan, termasuk proses perjalanan ini. Jadi wajar-wajar saja, bukan wajar dalam artian kata positif. Kalau penyidik menyalahi hukum, ini pengadilan yang ada hakimnya, ada jaksanya, ada kaminya, ada pengunjung sidang juga berbuat hal yang sama, artinya melanggar due process of law. Tidak dihadirkan, sementara hakim sendiri tiap minggu hadir dan sidang-sidang lain, JPU juga hadir, saksi yang memberatkan juga hadir, kami seluruh pengunjung hadir. Dari mana ada? Kalau takut dengan pada protokoler prokes COVID-19 tersebut, tentu tidak ada persidangan ini. Jadi lucu, saksi yang memberatkan boleh hadir,
yang membela dirinya demi material warhead atau kebenaran yang sebenar-benarnya, hakikat kebenaran, substansi daripada kebenaran tersebut yang dicari oleh proses pengadilan ini tidak diberikan haknya melalui virtual saja. Belum gangguan suara, belum gangguan wajah, belum berekspresi, lebih tenang kalau di samping atau di hadapan atau di dekat para lawyernya tentunya. Nggak bisa hadir. Jadi satu, itu sistem hukum acara. Kedua, produser daripada YouTube ini, video ini, itu Refli Harun. Kok malah jadi saksi acar, saksi memberatkan? Justru harus dianemin penyertaan, middle flager, orang yang bisa menjadikan delik itu terjadi. Harusnya sama-sama jadi terdakwa. Kasihan itu. Kok malah dijadikan saksi yang memberatkan? Ini nggak masuk akal. Jadi memang sebetulnya kami udah pesimis, cuma harus dilalui. Jadi nanti kami sebagai etikat baik daripada pengacara tetap hadir. Tapi ketika tidak dihadirkan, klien kami tadi suasana peradilan seperti ini, apalagi sudah ada gejala tadi, gejala materi hukum, artinya substansi daripada perkara ini itu tidak dijadikannya terdakwa Refli Harun, malah menjadi saksi memberatkan. Jadi orang yang membantu, ini tanda kutip ya, orang yang membantu delik malah memberatkan. Itu logika hukumnya di mana? Demikian, saya rasa kami tetap pesimis di rumah pencari keadilan ini. Saya rasa bukan saya saja, terlebih terdakwa, masyarakat pemerhati hukum, masyarakat pemerhati pencari keadilan tentu juga lebih pesimis. Kami saja selaku penegak hukum, advokat, direcehkan seperti ini, bagaimana dengan orang-orang biasa, apalagi maling kelas 3. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari kami, saya ingin tegaskan, kita bangsa ini bangsa yang besar dan kita tidak ingin proses persidangan ini justru menjadi alat untuk melegalisasi satu kezaliman. Sudah terlalu banyak problem bangsa ini, dan untuk masa depan bangsa ini lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan perselisihan anak bangsa dihentikan dan kita fokus untuk membangun negeri ini agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sekian dari kami. Mari kita akhiri dengan membaca full kitab Al-Fatihah. Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini klien kami Gus Nur, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Tapi ada beberapa catatan hukum yang akan kami sampaikan terkait pendekatan restoratif justice. Adapun pendekatan restoratif justice ini itu sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu kami minta kepada Bang Ahmad Mihdan untuk menjelaskan kepada kita semua pendekatan restoratif justice seperti apa yang mesti dilakukan oleh majelis atau kejaksaan terhadap klien kami Gus Nur. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahwa kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE ya, khususnya berkaitan dengan pencemaran nama baik, itu ada di pasal 310 ya untuk KUHP-nya dan seterusnya. Kemudian di Undang-Undang ITE-nya adalah di pasal 27 dan 28. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini sebetulnya adalah bagian lain lebih mengatur pada tindak pidana berkaitan dengan transaksi elektronik. Jadi bukan berkaitan terhadap tindak pidana yang pencemaran nama baik. Oleh karena banyaknya ekses yang terjadi di dalam kasus ini, sehingga menimbulkan
kebijakan-kebijakan hukum yang keluar baik dari Kejaksaan Agung berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ya, dan juga Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan guidance atau petunjuk terhadap tindak pidana perbuatan pencemaran nama baik ya. Ini tentu saja punya kriteria-kriteria khususnya adalah pada korban. Korban harus langsung memberikan laporan di kepolisian. Jadi tidak boleh diwakili dalam konteks perbuatan pencemaran nama baik menggunakan undang-undang ITE ini, di mana korban harus datang. Nah, dalam kasus ini ya tidak bisa dikuasakan, dia harus datang langsung. Sebagaimana contoh misalnya pada waktu kejadian yang dialami oleh Presiden SBY ya, pada waktu itu beliau dicemarkan nama baiknya berkaitan dengan pernikahannya. Oleh karena itu beliau datang langsung ke Polda Metro membuat laporan. Ya, berkaitan dengan itulah mestinya dalam kasus yang dirasakan oleh pengurus Nahdlatul Ulama, maka pimpinan Nahdlatul Ulama seharusnya mendatangi Polda Metro atau Barreskrim Polri ya untuk membuat laporan itu. Nah, yang kedua bahwa karena tidak terjadi ya di dalam beberapa kali sidang yang kita ketahui bersama bahwa pelapornya dari Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. GP Ansor. Oleh karena itu tidak tepat ya, sebagaimana yang disampaikan oleh radiogram Kapolri, maka korban harus melapor. Jika tidak, maka ini kesempatan untuk merestoratif justice terhadap kasus yang semacam ini. Jadi bisa karena pelaporan tidak direct pada korban, maka itu dianggap tidak serius ya persoalan ini. Maka kejaksaan bisa juga memfasilitasi supaya perkara ini tidak dilanjutkan. Jadi ya oleh karenanya penasihat hukum seyogyanya menyampaikan surat merestorasikan kasus ini, restoratif justice, kepada Kejaksaan Agung, langsung kepada Jaksa Agung, ditembuskan kepada Jampidum karena ini pidana umum, dan langsung kepada jaksa yang bersidang. Tetapi juga bisa 2 poin berdasarkan peraturan kejaksaan dan radiogram Kapolri ini disampaikan kepada hakim, karena hakim memeriksa perkara ini juga demi keadilan ya, demi penegakan hukum di masyarakat. Maka majelis hakim bisa juga dihimbau oleh masyarakat, pihak-pihak untuk menyampaikan bahwa kasus ini selayaknya, sebijaknya untuk dihentikan ya, karena tidak memenuhi syarat prosedur pelaporan. Yang kedua bahwa ya bisa saja disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung, dan tembusannya ya, maksudnya disampaikan kepada Ketua Majelis, tembusan KPN dan Ketua Mahkamah Agung serta Hawasda ya, hakim pengawas di daerah. Saya pikir itu supaya ini mendapat pencerahan kepada kita, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang tidak direct pada aturan hukumnya, maka menghindari problem hukum yang kemudian dirasa diskriminatif, dirasa tidak berkeadilan, di satu sisi dijalankan, di sisi lain tidak dijalankan. Nah, ini udah ada petunjuk, baik petunjuk dari peraturan kejaksaan maupun petunjuk dari radiogram Kapolri. Menurut saya begitu. Mudah-mudahan ke depan kasus ini bisa tidak dilanjutkan, dihentikan, dan bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara luas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Allahu Akbar. Terima kasih dari penjelasan Bang Ahmad Midan dari tim advokasi pembelaan Gus Nur. Ini membuktikan pendekatan restoratif justice itu sangat diperlukan demi terciptanya keadilan tengah-tengah masyarakat. Apalagi sudah ada radiogram Kapolri yang menjelaskan terkait itu. Misalkan pelapornya harus yang bersangkutan langsung.
jangankan itu, misalkan sekarang ada sidang 4 sampai 5 kali sidang, itu yang Korbannya namanya tidak Pak pernah. Yakul korbannya dan yang namanya Pak Said Akil Sirot itu tidak pernah hadir. Alasannya sakit. Kok tiba-tiba Anda diangkat dari komisaris utama KAI gitu. KAI. Kok di persidangan dikatakan sakit, tetapi ketika diangkat menjadi komisaris utama itu kok bisa tiba-tiba sehat. Ini kan ibaratnya konferensi pers ini juga wah ini Melecehkan, memilukan bahkan melecehkan proses persidangan itu. Oleh karena itu banyak alasan lain dari aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi. Ini mestinya majelis hakim ini memutuskan hal ini, persidangan ini sudah diberhentikan saja. Karena apa? Karena kami tetap dengan pernyataan kami sedari awal ketika korban tidak dihadirkan, apalagi tidak dihadirkan tadi, saksi korban tidak dihadirkan, bahkan klien kami Gus Nur terdakwa juga tidak dihadirkan. Lalu buat apa lagi persidangan ini? Kan seperti itu. Oleh karena itu sudah cukupkan saja proses ini, dan kami juga ingin melaporkan sebenarnya kami juga sudah mengajukan surat untuk pendekatan restoratif justice ini kami berikan sudah ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga sudah kirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. Ini suratnya kami sudah memberikan agar dilakukannya pendekatan restoratif justice. Oleh karenanya mudah-mudahan ini didengar oleh majelis, didengar oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, agar proses ini menemukan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena salah satu tujuan hukum ini dibuat adalah agar mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi langkah restoratif justice yang telah dilakukan oleh kuasa hukum Gus Nur dan juga kami sebagai keluarga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Hakim ya hatinya terbuka, hatinya jernih. Ya, demikian juga JPU. Ya, ini tidak hanya yang dirasakan oleh Gus Nur ya, begitu luar biasanya. Tapi ini juga masyarakat ini juga ya luar biasa ya, banyak terjadi korban. Bahkan juga ada juga pernyataan-pernyataan yang berasal dari tokoh nasional ya, mulai dari Pak JK, mulai dari Pak SBY, mulai juga dari Pak Din Samsudin, mulai apalagi kalau Rocky Gerung ya. Jadi undang-undang ITE atau juga pengenaan ya, ujaran kebencian dan lain sebagainya kepada oposisi ini korbannya sudah banyak ya, sehingga tadi yang dijelaskan Kapolri dan Presiden ini juga ya terketuk untuk ya melakukan dibolehkan adanya restoratif justice, bahkan undang-undang ITE bisa direvisi. Jadi kurang apa lagi ya Pak Hakim ya, kurang apa lagi Pak JPU. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghentikan sidang terhadap Gus Nur ini ya. Saya pikir sangat jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.